Jadi merak hijau Jawa itu salah satu merak yang paling indah, paling cantik di seluruh dunia, teman-teman. Jadi kalau di pasaran global itu merak hijau itu merak yang paling dicari. Untuk merak hijau Jawa sendiri yang F2 ya teman-teman, sudah bersertifikat resmi, itu di harga umur 6 bulan itu ya 25 juta per pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggit Mas Arifuddin, owner dari JSP Farm Jogja, penangkaran burung, ayam hias dan juga merak hijau yang beralamatkan di Dusun Ngabian, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Jadi JSP Farm Jogja ini mulai punya atau mengoleksi merak hijau itu di tahun 2015 akhir. Dan waktu itu saya pertama kali jatuh cinta itu lihat video yang ada di Taman Nasional Baluran. Wah, cantik sekali ketika mekar. Terus saya berniat, saya harus punya ini. Dan saya pelajari, kami putuskan untuk memelihara satu pasang merak hijau Jawa. Dan waktu itu masih umur 8 bulanan, teman-teman. Jadi belum kelihatan bagus, itu belum. Jadi merak hijau itu dilindungi dan nggak boleh sembarang untuk dipelihara oleh perorangan. Dan dinas yang terkait adalah BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kemudian berproses untuk diniatkan, bismillah saya akan membuat izin penangkaran merak hijau Jawa pertama di Yogyakarta. Bismillah. Dan waktu itu terus berjalan proses mengikuti arahan dari BKSDA. Alhamdulillah JSP Farm Jogja mendapatkan izin penangkaran merak hijau Jawa pertama kali di Yogyakarta. Alhamdulillah. Jadi merak hijau Jawa ini memang plasma nutfah ataupun kekayaan sumber daya alam dari Indonesia dan hanya ada di Pulau Jawa, teman-teman. Sampai saat ini statusnya masih dilindungi karena memang di alam perburuan terus meluas, semakin banyak yang diburu, ditembaki ataupun diambil bulunya sehingga terancam punah. Makanya dilindungi dan untuk memelihara pun harus menggunakan izin penangkaran. Jadi merak hijau Jawa itu memang salah satu merak yang paling indah, paling cantik di seluruh dunia, teman-teman. Jadi kalau di pasaran global itu merak hijau itu merak yang paling dicari. Dia posturnya paling besar, terus dia mempunyai bulu ataupun corak bulu utama itu berwarna hijau. Dan di lehernya pun itu dia akan membentuk bulu seperti sisik. Nah, jadi seperti sisik, pipinya kuning, terus habis itu jambulnya tinggi, lancip gitu ya. Itu perbedaan dengan merak biru ataupun merak putih yang dari India itu berbeda lagi. Untuk merak hijau di JSP Farm Jogja sendiri, dari yang dulunya hanya 1 jantan 2 betina, sekarang ini di tahun 2022 awal kemarin sudah ada sekitar 58 ekor, baik dari F0, F1 dan juga F2. Dan untuk F2 sudah bisa dimanfaatkan, terus F1 karena semakin banyak, kewajiban penangkar itu melepas liarkan ke alam. Dan insya Allah di tahun 2022 Agustus atau September nanti JSP Farm Jogja akan melepaskan 1 atau 2 pasang merak ke Baluran, sehingga saya bisa berkontribusi untuk ikut melepas liarkan ataupun untuk menambah spesies merak hijau yang ada di Taman Nasional Baluran sana, teman-teman. Waktu saya dulu tuh mendapatkan izin penangkaran itu statusnya masih F0, teman-teman. Dan dari Kementerian Pusat itu merak hijau itu boleh dimanfaatkan, dalam hal ini dijual gitu ya. Untuk hasilnya dimanfaatkan oleh penangkar itu di F2. Jadi saya masih harus menunggu, teman-teman. Masih harus menunggu sampai punya cucu ya. Jadi waktu itu F0 di tahun 2017, 2018, kemudian 2019 baru punya F1. F1 itu masih milik negara statusnya, nggak boleh dijual ya. Jadi berapapun banyaknya itu nggak boleh dijual. Kalau misalkan saya nggak sanggup untuk merawat, itu diserahkan ke BKSDA lagi. Kemudian alhamdulillah sampai tahun 2021 itu akhirnya punya generasi F2.
Dan 2022 awal ini saya alhamdulillah sudah bisa menikmati hasil dari penangkaran merak hijau Jawa dari JSP Farm Jogja, teman-teman. Untuk merak hijau Jawa sendiri yang F2 ya teman-teman, sudah bersertifikat resmi, terus sudah DNA sexing, terus habis itu sudah dilengkapi dengan SATSDN, surat angkut tanaman dan juga satwa liar dalam negeri ya. Itu di harga umur 6 bulan itu ya 25 juta per pasang, itu belum ongkos kirim. Jadi seperti itu harga merak hijau Jawa hasil penangkaran JSP Farm Jogja. Alhamdulillah sampai saat ini di tahun 2022 ini sudah kami kirim-kirim terus ke sana ke sini di baik Pulau Jawa, terus kemarin ada kirim juga ke Balikpapan ya, dan juga besok yang Sumatera dan juga di Pulau Bali itu menyusul, teman-teman. Jadi memang kalau menangkarkan itu teman-teman semangatnya adalah semangat untuk konservasi, apalagi ini adalah hewan ataupun satwa yang dilindungi. Jadi kita jangan mengejar pengen segera menghasilkan anakan dan bisa menjual segala macam, enggak, karena memang untuk produksi merak hijau Jawa ini 1 tahun sekali, teman-teman. Jadi 1 tahun sekali berproses pelan-pelan, nelurnya juga nggak begitu banyak. Terus di samping itu merak ini ayamnya gede, teman-teman, sehingga makanannya pun juga banyak di makanan pokok. Terus habis itu pakai sayur-sayuran, daun-daunan, terus habis itu pakai buah segala macam. Jadi kalau misalkan kita berpikiran wah ini biaya perawatannya mahal, ini kapan mendapatkan hasil, wah itu nanti malah nggak jadi ternak, teman-teman. Jadi semangatnya memang konservasi, seneng dulu, nah itu nanti hasilnya akan mengikuti, seperti itu, teman-teman. Sebelum teman-teman memutuskan untuk memelihara merak hijau tentunya yang legal ya, yang sudah hasil dari penangkaran resmi seperti kami gitu, itu siapkan dulu kandang. Kandang untuk minimal itu 4 kali 6, teman-teman. Jadi 4 meter kali 6 meter, tinggi 3 meter itu sudah ideal dan nyaman untuk diisi 1 pasang atau 1 jantan 2 betina merak hijau sampai usia indukan. Terus untuk kandang itu karena merak hijau ini kotorannya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi saya sarankan alas kandangnya itu menggunakan pasir yang tebal. Jadi pasir yang sudah diayak ataupun sudah disaring, minimal ketebalannya 15 cm. Sehingga ketika nanti ada kotoran jatuh ke dasar kandang itu langsung menyatu dengan pasir dan tidak berbau, teman-teman ya. Dan juga mencegah agar apabila air hujan masuk itu tidak menggenang, sehingga airnya bisa langsung terus ke bawah sehingga tidak menimbulkan bibit-bibit bakteri ataupun penyakit bagi si merak hijau kita ini. Untuk atap kandang itu saya sarankan separuh teduh untuk dia berteduh ketika hujan, dan juga separuh terbuka. Jadi air hujan, sinar matahari bisa langsung masuk sehingga nanti akan lebih sehat. Nah kemudian setelah itu perawatan ya sama teman-teman dengan ayam-ayam biasa, dikasih makan pagi ya. Kasih makan pagi itu nanti campurannya adalah for AD2 Comfit, terus setelah itu ditambah beras merah sama jagung. Nah itu makan pokok paginya. Kemudian nanti di siang hari jam 2 ataupun menjelang sore jam 3 itu dikasih hijau-hijauan, kasih sayur, misalkan kasih sawi, kasih daun pepaya, terus nanti dicampur toge, itu bagus. Dan kemudian di kemudian harinya itu diselang-seling menggunakan buah. Buahnya yang paling dia sukai adalah pepaya, teman-teman. Jadi misalkan Senin sayur, Selasa buah, Rabu sayur lagi, seperti itu. Jadi diselang-seling sehingga nanti ketemunya seminggu itu 3 kali untuk sayur dan 3 kali untuk pepayanya. Dan kalau perlu ketika nanti sudah masuk musim kawin, teman-teman ya, itu dikasih serangga hidup seperti jangkrik atau ulat Hongkong, itu seminggu 2 kali itu bagus. Jadi biar dia si jantan dan betinanya itu naik birahinya sehingga dia nanti mau kawin. Nah, merak hijau ini bertelur 1 tahun sekali. Musim kawinnya itu mulai bulan Agustus sampai nanti bulan November. Terus ketika nanti bulan Agustus sampai November itu dia akan kawin, bertelur, dan kalau di kami itu telurnya diambil dan kemudian ditetaskan di mesin tetas sehingga dia aman. Tidak istilahnya kepancal gitu ya, tidak kepancal terus pecah ataupun dipatok oleh si betina atau si jantannya, jadi aman di mesin tetas. Untuk suhu penetasan telur merak itu di angka 37,5 sampai 38,5, jadi 38,5 maksimal, 37,5 itu minimal. Terus untuk kelembaban itu di 60 sampai 65
Untuk telur merak hijau itu masa inkubasinya sekitar 28 ya, 28 sampai 30 hari. Kalau misalkan sudah 30 hari ke atas tidak menetas ya berarti memang telur tersebut tidak menetas ya. Nah, itu adalah masa penetasan telur merak hijau. Merak hijau itu sudah merak yang paling tinggi derajatnya, sudah bagus sendiri, sudah gagah sendiri. Kalaupun dikawinkan dengan merak-merak yang lain yang ukurannya lebih kecil, maka dia nanti akan downgrade. Jadi akan semakin kecil, posturnya juga tidak akan sesuai yang kita inginkan. Jadi malah akan merusak, teman-teman. Jadi kita sebagai penangkar dan pemerhati merak hijau, kalaupun misalkan kita mau ternak itu jangan sampai disilang-silangkan ya dengan merak-merak jenis lain, misalkan merak biru India, merak putih India dan segala macam, itu jangan. Karena sebagai penangkar pun dari Kementerian Pusat sudah mensyaratkan di situ berbunyi bahwa harus menjaga kemurnian genetiknya, tidak boleh disilangkan dengan jenis-jenis yang lain. Sehingga merak hijau yang kita punya itu, warisan kita punya itu ya akan terus ke depan itu juga akan terjaga. Hijau ya hijau terus gitu, tidak tercampur dengan darah-darah merak-merak yang lain. Monggo teman-teman silahkan yang masih penasaran dengan penangkaran merak hijau Jawa di JSP Farm Jogja, boleh datang langsung ke penangkaran. Search saja di Google Maps JSP Farm Jogja, itu nanti akan muncul dan sudah ikuti saja di situ. Ataupun mau mengunjungi media sosial dari JSP Farm Jogja, YouTube ada di JSP Farm Jogja, terus setelah itu Instagramnya Anggit_Kacer dan juga Facebooknya Anggit Kacer. Untuk nomor HP ataupun nomor WA Telegram yang bisa teman-teman hubungi adalah di 085 643 118 011. Silahkan teman-teman, kami tunggu kunjungan dan kehadiran teman-teman di JSP Farm Jogja. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga menjadi inspirasi dan juga semangat teman-teman untuk konservasi merak hijau Jawa. Dan jangan lupa subscribe channel Cap Capung. Mantap!